Shalom. Kita akan memasuki renungan harian untuk Jumat 19 Juni 2020, khususnya untuk Jemaat GKPA Penjernihan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memenuhi, mencerahi, memberkati hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita diambil dari kitab Roma 14 ayat 17 sampai 18, berbunyi demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Tema untuk kita hari ini adalah melayani dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Ibu Bapa dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konteks nats firman Tuhan ini adalah bagian pengajaran Rasul Paulus terhadap jemaat yang ada di Roma tentang hal utama dalam hidup ini atau dalam kehidupan umat Tuhan atau orang percaya, agar mereka tidak menjadi batu sandungan untuk orang lain yang ada di sekitar mereka. Bisa dibandingkan judul di atas ayat 13. Kita akan membagi nats renungan ini dalam dua pokok renungan. Yang pertama, memahami soal kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman atau tidak dipahami secara jasmani, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang memandang, memahami, atau melihat soal kerajaan Allah itu menyangkut kebutuhan secara duniawi atau secara jasmani, atau pemenuhan hal-hal yang dia inginkan. Ternyata firman Tuhan ini menegaskan bukan, ibu bapak sekalian, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Bagaimana kebenaran itu dinyatakan? Itu hanya terjadi di dalam dan melalui kehadiran utusan Allah, yaitu Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia ke dunia ini, mewujud nyatakan kebenaran di dalam dan melalui kehidupannya. Tidak ada satupun perkataannya yang tidak dihidupinya, dan itu semua bersumber dari Allah. Itulah kebenaran sejati. Kemudian damai sejahtera. Damai sejahtera itu juga diwujud nyatakan melalui pelaksanaan pelayanan Yesus Kristus, di mana Yesus datang ke dunia ini untuk menghadirkan damai sejahtera. Damai sejahtera yang menghubungkan, mendamaikan manusia dengan Allah, manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan sesama, manusia dengan alam sejahtera, alam semesta. Yesus yang melakukan itu hanya berlaku bagi mereka yang percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Itulah yang menerima damai sejahtera secara pasti. Kemudian dilanjutkan dan disempurnakan lagi melalui kehadiran Roh Kudus, memberi sukacita penuh sejak pencurahan Roh Kudus secara formal di dalam Kisah Rasul pasal 2. Sukacita oleh Roh Kudus
senantiasa mendampingi perjalanan dan aktivitas hidup orang percaya. Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kedua dari firman Tuhan ini adalah, maka persiapkan diri melayani Kristus dengan cara ini. Artinya tetap menghadirkan kebenaran yang bersumber dari Allah, bukan bersumber dari diri sendiri atau yang bersumber dari manusia. Terus mengupayakan damai sejahtera yang juga bermuara dari damai sejahtera yang diwariskan dan dianugerahkan Yesus Kristus bagi setiap umat yang percaya. Selanjutnya, miliki dan pelihara sukacita yang juga dianugerahkan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Walaupun mungkin menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang berbeda di hidup ini, namun apabila hal itu dilakukan di dalam pelayanan dengan baik, maka niscaya akan berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Karena manusia secara umum menginginkan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Berarti hasil penuh akan berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia apabila dilaksanakan dengan cara baik dan benar. Apa yang menjadi aplikasi bagi kehidupan kita? Yang pertama, bagaimana pemahaman kita selama ini soal kerajaan Allah? Apakah masih sebatas pemenuhan makanan dan minuman atas ungkapan umum yang seringkali disebut sebagai berkat? Apakah hanya sebatas berkat soal kerajaan Allah? Mari kita ubah cara pandang kita tentang kerajaan Allah yang menegaskan kepentingan kehadiran kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang bersumber dari Allah. Sambut dan milikilah hal itu di tengah-tengah tantangan yang masih menderat. Yang kedua, selanjutnya bagaimana pemahaman kita soal pelayanan selama ini? Apakah cukup mengupayakan pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman? Atau sekarang ini yang ramai dibicarakan soal bansos? Atau soal mencukupkan kebutuhan semata? Ada mungkin yang penting di hidup ini soal kebutuhan berkat. Benar kita butuh berkat, tetapi bukan itu yang menjadi bukti satu-satunya kehadiran kerajaan Allah. Itu hanya bagian kecil. Tapi lebih jauh lagi adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu waspada agar jangan karena limpahan berkat di lingkungan hidup kita, justru kita kehilangan Tuhan yang menjadi sumber berkat itu. Kita perlu menjaga sikap secara serius, seperti ungkapan pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 57. Di mana di sana dikatakan, bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Artinya kita harus memiliki Tuhan sebagai bagian hidup kita, bagian yang melekat dengan hidup kita. Jadi bukan pada berkat yang kita utamakan. Kita harus menyerahkan diri secara penuh dan menyatu dengan Tuhan di hidup ini.
kemudian berpegang pada firman-firman-Nya. Selanjutnya Tuhan pasti menolong kita untuk lebih tangguh menghadapi tantangan yang terjadi. Akhirnya, marilah kita dengan iman menyambut kebenaran firman Tuhan ini dengan tulus dan dalam damai sejahtera serta sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran menjadi milik kita, dan layanilah Tuhan dengan cara ini agar berkenan kepada Allah dan siap dihormati oleh manusia. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa kerajaan sorga, kerajaan Allah adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Biarlah hal itu menjadi milik pasti bagi setiap kami umat yang telah mendengarkan firman Tuhan ini. Tolong kami untuk menerapkan dan mengaplikasikannya, agar sungguh-sungguh hidup kami berada dalam tuntunan kasih-Mu menghadapi tantangan hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.